Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini, ya berkaitan dengan pemilihan presiden di Turki. Seperti kita ketahui atau kita baca, kita tonton dari berbagai media, termasuk media sosial, bahwa Erdogan atau Tayyip Recep Erdogan akhirnya terpilih kembali sebagai presiden Turki dan terpilih pada putaran kedua pemilu presiden. Nah, kenapa dilakukan sampai putaran kedua? Karena di putaran pertama Erdogan tidak berhasil memperoleh 50% suara. Karena itu harus dilakukan putaran kedua. Nah, di putaran kedua inilah kemudian Erdogan yang baru saja diketahui telah memenangi pemilu dengan suara 52,14%. Nah, kemenangan Erdogan ini ya meski beberapa pihak menyebutkan sesuai dengan prediksi, tapi kalau mengacu kepada sejumlah survei sebelum-sebelumnya, kemenangan Erdogan sebetulnya di luar prediksi karena beberapa lembaga survei itu memprediksi Erdogan akan kalah. Nah, yang menarik adalah bahwa Erdogan atau terpilihnya kembali Erdogan sebagai presiden Turki ini disebut-sebut sebagai periode ketiga. Ini artinya bahwa Erdogan akan menjadi presiden Turki selama 3 periode. Nah, bagaimana kita melihatnya itu sebagai 3 periode? Sebetulnya kita bisa melihat dari 2 sisi ya terkait dengan jabatan presiden Turki. Nah, Erdogan terpilih sebagai presiden Turki pertama kali itu tahun 2014 ya. Tapi sebelumnya Erdogan pernah menjadi perdana menteri ya. Nah, dia terpilih menjadi presiden 2014. Kemudian pada tahun 2017 Erdogan ya berada di belakang perubahan konstitusi Turki. Nah, perubahan konstitusi Turki itu salah satu poinnya adalah memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, bahkan jabatan perdana menteri itu ditiadakan. Artinya dengan konstitusi baru itu jabatan presiden lebih berkuasa dan beberapa hak atau kewenangan yang lain yang juga diberikan. Nah, kemudian ketika diadakan pemilu tahun 2018 Erdogan terpilih. Nah, ini artinya Erdogan terpilih untuk periode kedua kalau dilihat dari jabatan presiden yang 2014. Nah, jabatan presiden di 2018 itu ya disebut sebagai periode pertama ya dari konstitusi baru yang menyebutkan pilihan presiden kesananya adalah per 5 tahun. Jadi sejak konstitusi baru itu Turki mengadopsi 5 tahun pemilihan presiden. Karena itu di tahun 2023 ini diadakanlah pemilu Turki. Karena kalau dilihat dari 2018 itu artinya sudah 5 tahun. Nah, maka kalau dilihat dari mulai berlakunya konstitusi baru, ya sebenarnya Erdogan ini terpilih untuk yang kedua kalinya di 2023 ini. Tapi kalau dilihat dari mulai kapan dia menjabat presiden, yaitu 2014, maka ya sekarang ini adalah periode yang ketiga. Nah, kita belum tahu pasti Turki mengadopsi yang mana itu ya. Tapi dengan tidak ada larangan untuk Erdogan sebagai presiden, artinya mungkin ini tidak dianggap sebagai periode ketiganya atau seperti apa. Nah, itu yang akan kita lihat nanti dalam beberapa pernyataan ke depan ya. Yang jelas kalau kita kita lihatnya dari 2014 ini yang ketiga. Tapi kalau dilihatnya dari konstitusi baru 2018 atau 17 dan 18 terpilih, maka ini adalah periode yang kedua. Kita akan lihat bagaimana nanti pernyataan atau penjelasan terkait ini ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.